Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kemarin sudah sunahnya menutup kepala, masuk WC ya, tutup kepala, memakai sendal, membaca doa. Sudah ada sendal tuh yang Satria Putra. Nah, Jumat terakhir besok, Sabtu nggak ada, awas, semuanya kena sanksi. Jumat terakhir, Sabtu Abu ya datang diperiksa, mesti wajib ada sendal di situ dalam WC. Putri ada sendalnya semuanya? Dalam masih ada? Awas, Jumat terakhir Abu yang periksa Sabtu nanti. Halaman 70. Sendal itu tidak boleh keluar dari WC. Dia khusus di dalam WC. Jadi siapapun yang mengeluarkan dari WC itu melanggar. Di dalam WC saja tidak boleh dikeluarkan. Dikasih tanda sendal itu, kalau dia sendal jepit sedikit disilet atau apa begitu tandanya supaya tidak boleh dibawa keluar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-hushusha muhtadaratun fa idza dakhala ahadukum falyaqul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithhi. Rawahu Ibnu Majah. Qala al-Khattabi al-khubuthu bi dhammil ba'i jam'u khabithin wa ma'nahu dhukranu syayatini wa inathuhum wa 'ammatu ahli al-hadithi yaqulun al-khubuthu sakinatul ba'i wa ma'nahu asyarru. Intaha, itu ada huruf hamzah dengan ha, maksudnya intaha. Hasyiatus sanadi ala sunanin nasa'i, artinya ikutin semuanya. Sesungguhnya kamar mandi atau WC itu adalah tempat yang selalu dihadiri jin dan syaitan. Nah, jadi kata Nabi itu tempatnya syaitan. WC itu sarangnya syaitan, sarangnya jin di situ, karena syaitan dan jin suka di tempat yang kotor, yang ada najisnya. Semakin kotor WC itu, semakin suka syaitan jin bersarang di situ. Sehingga orang bahari itu kalau bikin rumah, dia itu kalau mau bikin WC itu keluar dari rumahnya,
Zaman dulu tuh orang bikin WC. WC itu di luar rumah. Jadi kalau rumahnya menghadap ke arah kiblat, itu WC di belakang sana, belakang dapur. Jadi di luar rumah. Itu orang Bahari seperti itu. Ada yang film Upin Ipin itu, si siapa namanya mau buang hajat, mana WC-nya katanya, itu di luar sana. Nah, dia bilang apa WC itu? Nah, di luar rumah, di belakang. Abuya masih kecil ingat tuh di kampung begitu tuh. Mau buang hajat di mana? Belakang rumah. Agak modern, masuklah WC itu ke dalam rumah. Tapi dipisahkan antara WC dengan kamar mandi berpisah. Kamar mandi satu, WC satu. Zaman dulu, karena rumah zaman dulu besar-besar. Tanahnya luas, rumahnya luas. Lebih modern lagi, WC kamar mandi dijadikan satu. WC dan kamar mandi jadi satu, tapi di belakang di dapur ditaruh. Kemudian rumahnya makin mengecil kayak rumah zaman sekarang, di mana WC ditaruh? WC dan kamar mandi ditaruh di tengah-tengah, di tengah-tengah rumah antara dua kamar. Kamu lihat rumah-rumah yang di perumahan itu WC-nya di tengah-tengah, di tengah rumah. Kalau orang zaman dulu nggak mau, WC di belakang, di dapur ditaruh. Kemudian rumah semakin mengecil, apa yang terjadi? Kamar mandi dan WC gabung, ditaruh di dalam kamar. Lebih canggih lagi, WC, kamar mandi dan WC ditaruh di mana? Dalam mobil. Dalam rumah mobil, mobil home katanya, rumah mobil. Nah, itu mengecil. Kalau ada kamar mandi ada WC atau kamar mandi dalam kamar, itu ditutup kamar mandi itu, jangan dibuka. Kalau dibuka, setannya keluar dari kamar mandi nanti, masuk ke kamar. Orang Bahari nggak mau, tapi ya karena mengecil rumah, WC ditaruh di dalam kamar. Akhirnya apa? Orangnya jadi setan. Karena sering dibuka WC itu dan ditutup di kamar, manusianya jadi setan, sudah susah diatur. Jika salah seorang dari kalian akan masuk WC maksudnya, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan syaitan laki-laki dan perempuan. Mereka itu ada juga perempuannya, ada juga laki-lakinya. Jika doa tersebut tidak dibaca saat masuk kamar mandi, misal karena lupa nih masuk kamar mandi, biasanya lupa baca doa, atau kebelet nggak tahan lagi, terus masuk kamar mandi nggak baca doa, apa yang dilakukannya? Maka dianjurkan untuk tetap dibaca dalam hati tatkala berada di dalam kamar mandi. Jadi kalau lupa atau kebelet tadi tetap dibaca, tapi dalam hati dibacanya. Ya. Orang Bahari itu nggak taruh kitab begini nama. Nah, dagu di atas kitab itu nggak ada. Membaca ta'limul muta'allim itu, taruh dagu di atas kitab ini, nggak mau, nggak beradab itu.
Dalam kitab Hasyiatul Bujairimi Alal Manhaj dijelaskan, baca semuanya. Fa in taraka at-ta'awudz walau amdan hatta dakhala fayanbaghi an yata'awwadha biqalbihi kama yahmadu al-'atisu hunaka. Intaha Hasyiatul Bujairami Alal Manhaji. Artinya maka jika tertinggal membaca ta'awud, walau dia sengaja sampai dia masuk ke dalam WC, maka sepantasnya dia tetap berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan perempuan dengan membacanya di dalam hati, sebagaimana seseorang yang bersin mengucapkan hamdalah di dalam WC. Jadi kalau ada orang yang WC masuk dalam hati, tidak boleh baca alhamdulillah dengan lisan, tetapi bacanya dengan hati. Begitu juga tadi, kalau ada orang masuk ke dalam WC lupa umpama atau kebelet tidak terbaca, maka dia tetap membacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi, tapi membacanya di dalam hati. Insyaallah disambung lagi ya. Wallahu a'lam.